فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap matn Qat'un Nada wa Balis Sada, seperti biasanya tafaddalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita akan membahas berikutnya mengenai at-tawabi'. Setelah kita menyelesaikan an-na'tu wal man'ut, sekarang kita masuk namanya tauqid. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa tauqidu wa huwa imma lafdhiyun aw ma'nawiyun. Tauqid itu imma lafdhi imma ma'nawi. Antum perhatikan baik-baik definisinya biar mudah dipahami. Tauqid al-lafzi itu ibaratun an i'adatil lafdzil awal bimislihi aw bi'ainihi. Jadi tauqid lafzi itu mudah sekali. Karena tauqid lafzi itu semacam ungkapan tentang pengulangan lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Jadi mengulangi lafaz yang pertama bimislihi dengan lafaz yang sama. Paham? Itu namanya tauqid lafzi. Makanya masuknya pada isim, fi'il, huruf dan jumlah bisa masuk juga. Isim, fi'il, huruf dan jumlah. Paham insyaallah ya? Nah, contohnya. Yang isim ja'a Muhammadun Muhammadun. Muhammadun yang kedua ini tauqid atau bukan? Tauqid, masuk pada isim. Sudah paham insyaallah? Ayo, na'am. Kemudian yang fi'il ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ja'a yang kedua ini apa namanya? Tauqid. Fi'il dia. Paham ya? Terus Muhammad fa'il itu mana? Fa'il itu yang pertama. Karena tauqid itu hanya penguat saja. Muhammadun yang kedua apa? Tauqid. Fa'ilnya mana? Muhammadun yang pertama. Paham? Yang masuk pada huruf ayo na'am. Ayo na'am, sama-sama huruf jawab. Paham insyaallah ya? Na'am. Kemudian yang masuk pada jumlah ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadun. Jumlah kedua ini tauqid jumlah pertama. Paham insyaallah ya? Ayo. Nah, yang perlu renungan adalah tauqid al-ma'nawi. Karena tauqid al-ma'nawi barakallahu fiik itu terbagi menjadi beberapa lafaz-lafaz yang sudah ditentukan oleh ahlun nahwi. Tidak boleh sembarangan. Yang pertama adalah an-nafsu wal 'ain. Di sini jangan diartikan jiwa dan mata, salah. Kalau an-nafsu wal 'ain di dalam bab tauqid artinya bukan jiwa dan mata, tapi artinya zat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dengan sendirinya, paham ya? Bukan dengan orang lain. Jadi kembali ke zatnya itu. An-nafs wal 'ain, bukan diartikan mata atau jiwa. Salah itu ya kalau dalam bab tauqid. Nah, an-nafs wal 'ain ini fungsinya untuk menguatkan al-mufrad, mustanna dan jama'. Kalau mufrad contohnya ja'a Muhammadun nafsuhu. Ngartikan dengan Muhammad telah datang jiwanya, salah. Muhammad telah datang dengan sendirinya. Sendirian dia datangnya. Benar-benar datang Muhammad, bukan utusannya, bukan temannya. Ra'aitu Muhammadan nafsahu. Muhammad, aku melihat Muhammad nafsahu. Ya, dengan sendirinya. Dalam artian Muhammad itu benar-benar dia sendirian, bukan wakilnya, bukan utusannya. Bisa dipahami? Nah, zat Muhammad ini yang dilihat. Bisa pahami ya? Marartu bi Muhammadin nafsihi. Aku berjalan dengan Muhammad, na'am, secara zatnya. Bukan utusannya, bukan orang lain. Bisa dipahami soalnya? Jadi ngartikannya bukan jiwa di sini. Zat, kembali ke zat. Mafhum? Ayo. Yang untuk musanad jama' boleh pakai nafas ain, boleh, tapi dengan syarat. Bisyarti an yujma'a ala wazn aqol. Syaratnya an yujma'a
ala wazn af'ul. Syaratnya harus dua-duanya jamak menjadi timbangan apa? Af'ul. Contohnya, ja'az zaidani anfusuhuma. Anfus, nafsun anfus. Boleh atau tidak? Boleh. Karena dari jamak, nafsun menjadi anfus, af'ul. Mafhum insyaallah? Naam. Kalau pakai yang mansub, ra'aitu zaidaini anfusahuma. Marartu bizaidaini anfusihima. Paham insyaallah? Ayo. Kemudian yang contoh jamak, ja'az zaiduna a'yunuhum. Ainun jamaknya apa? A'yun. Bukan matanya loh ya. Nah, ja'az zaiduna a'yunuhum. Banyak Zaid telah datang. Siapa maksudnya? Utusan atau siapa? Iya benar-benar Zaid itu sendiri yang datang. Paham ya? Cuman banyak jumlahnya. Mafhum, menguatkan az-zaidun a'yunuhum. Ra'aitu zaidina a'yunahum. Marartu bizaidina a'yunihim. Paham insyaallah ya? Marfu', mansub, majrur ngikutin sebelumnya semuanya. Insyaallah aman. Yang kedua, kila dan kilta. Adapun kila dan kilta lil musanna, la lil mufrad wal jama'. Kila dan kilta itu hanya menguatkan isim yang musanna, bukan untuk mufrad, bukan untuk jama'. Ingat-ingat ya, kila dan kilta. Kalau kila ini untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Kita lihat bagaimana penjelasannya. Ja'a al-Muhammadani kilahuma. Ja'at al-Muslimatani kiltahuma. Paham? Ewa. Terus bagaimana i'rabnya kila ini? Ini termasuk mulhaq bil musanna. Yang di-i'rab seperti isim musanna. Ja'al Muhammadani kilahuma, ra'aitul Muhammadaini kilaihima, marartu bil Muhammadaini kilaihima. Paham insyaallah? Ingat-ingat antum? Karena sudah kita lewati dulu, mulhaq bil musanna di antaranya kila dan kilta. Dengan syarat antakuna mudhafataini ila dhamir. Syaratnya mudhaf dhamir. Kilahuma, kiltahuma. Dhamir atau bukan itu? Dhamir. Paham insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia itu apa? Mudhafnya tidak pada dhamir, mudhafnya kepada dhahir. Mudhafnya pada isim dhahir. Bagaimana i'rabnya? Kalau mudhaf pada isim dhahir, maka dia nanti di-i'rab seperti isim maksur. Di-i'rab seperti apa? Isim maksur. Antum ingat isim maksur? Dirafa' dengan dhammah muqaddarah, dinasab dengan fathah muqaddarah, dijar dengan kasrah muqaddarah. Ingat enggak antum? Ja'al fata, ra'aitul fata, mararul fata. Contohnya ja'a kila rajulaini. Ra'aitu kila rajulaini. Marartu bi kila rajulaini. Kilanya enggak berubah sama sekali. Kilanya tidak berubah sama sekali. Marfu', mansub, majrur, semuanya dengan apa? Alif maksurah. Paham? Jadi ketika rafa ditandai dengan dhammah muqaddarah. Ketika mansub dengan fathah muqaddarah. Ketika majrur dengan kasrah muqaddarah. Seperti apa isim maksur? Paham soalnya ya? Ayo na'am. Sehingga yang kilahuma, kiltahuma ini mudhaf pada dhamir, inilah yang di-i'rab dengan mulhaq bil musanna. Paham? Cuman dia taukid, penguat. Menguatkan isim jamak mufrad atau musanna? Kila dan kilta tadi musanna saja. Musanna saja ya, na'am. Bukan untuk jamak, bukan untuk apa? Mufrad. Mafhum insyaallah? Ayo. Kemudian barakallahu fiik, kul. Kalau kullun ini untuk mufrad boleh. Untuk jamak memang pada asalnya, untuk musanna enggak boleh. Untuk musanna tidak boleh. Paham ya? Naam. Untuk musanna tidak boleh. Bolehnya untuk mufrad dan jamak. Mufrad ada syaratnya mufrad. Bisyarti idza naam tajazza'a bi nafsihi aw bi amilih. Bi amalihi atau bi amilih itu ya. Naam. Wallah alam itu yang di kitab itu bi amilih. Kalau situ apa? Di matan. Yang di matan situ apa? Bi amalihi atau bi amilih? Kan ada matanya itu kan. Kalau tempat kita bi amilih kan. Kalau situ apa? Ishaq ada enggak? Yang syarat ini ya, syarat mengenai kul ini untuk mufrad, tapi mufrad yang bagaimana? Apabila tajazza bi nafsihi. Bi amilihi kan? Panjang ya, nah, bi amilihi. Yatajazza bi amilihi.
Paham ya? Intinya apa barakallahu fiik? Jadi dia bisa menguatkan isim mufrad dengan syarat isim mufradnya itu yatajazza, bisa terbagi-bagi. Ima terbagi-bagi secara zatnya, dibagi-bagi per individu, atau pekerjaannya, amilhi. Orang yang bekerja atau pekerjaannya. Contohnya, ja'al qaumu kulluhum, telah datang sekelompok kaum itu mereka semuanya. Nah, kaum ini Z masuk dalam kaum atau tidak? Muhammad masuk enggak? Saleh masuk enggak? Nah, yatajazza bi nafsihi. Paham ya? Itu berarti mufrad, posisi mufrad yang bisa terbagi-bagi. Makanya boleh pakai kulluhum. Karena al-qaum mufrad kan, jamaknya aqwam kan? Terpahami? Walaupun dia mufrad maknanya itu banyak. Nah, yatajazza bi nafsihi atau bi amilhi, dengan perbuatannya atau amalannya. Isyaratul abda kullahu, aku membeli budak seluruhnya. Jadi budak ini murni milik orang yang beli tadi, seluruhnya. Budaknya, pekerjaannya, aktivitasnya sudah dibeli semuanya. Paham? Karena zaman dahulu budak itu kan posisinya kan bisa diperjualbelikan kan. Ini tidak bisa dibagi-bagi budak ini. Budak ya utuh. Enggak mungkin yang diinginkan tangannya, kakinya, kepalanya enggak mungkin kan? Ya utuh. Ini yang namanya ya tajazza, bukan binafsihi tapi bi'amilhi, dengan perbuatannya atau pekerjaannya. Paham maksudnya insyaallah ya? Na'am barakallahu fiik. Kalau mufrad yang enggak seperti ini enggak bisa. Ja'a Zaidun kulluhu enggak boleh. Karena Zaid tidak terbagi-bagi Zaid. Paham? Na'am. Kemudian untuk jamak, dhahabar rijalu kulluhum, kaum lelaki telah pergi mereka semuanya. Kulluhum ini taukid untuk rijal. Paham? Taukid untuk rijal. Bisa dipahami insyaallah ya? Na'am. Kemudian barakallahu fiikum, berarti kita selesaikan di papan tulis ini ya. Kita lihat yang sini, kita baca cepat. Kata beliau, imma taukid lafzi nahwu akhaka inna man la akhan lahu. Syahidnya akhaka yang kedua taukid lafzi. Wa nahwu ataki lahiqun ihbis. Ataki yang kedua taukid lafzi. Ihbis yang kedua taukid lafzi. Wa nahwu la abuhu bi hubbi basnata innaha. La yang kedua taukid lafzi. Wa laysa minhu, bukan termasuk taukid dakkan. Kalla idza dukatil ardu dakkan. Nah, ini bukan termasuk taukid. Karena dakkan ini ada yang mengatakan hal. Dakkan itu hal, dakkan yang kedua taukid. Ada yang mengatakan dua-duanya hal, dakkan ini. Dakkan ba'da dakkin. Paham ya? Nah, jadi bukan masuk dalam pembahasan apa? Taukid. Wasafan safa sama juga, bukan termasuk bagian pembahasan taukid, tapi pembahasan hal. Mafhum? Au ma'nawiyan, atau yang makna wa huwa bin nafsi wal ain. Bin nafsi wal ain. Muakharatan anha. Paham ya? Istama'ata, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau dengan nafas wal ain itu diakhirkan jika kedua-duanya bertemu ini. Jawazul istima' bain nafs wal ain bi syarti taqdimin nafas wal ain. Ini makna ini. Nafas wal ain itu muakharatan anha. Ainnya itu diakhirkan dari nafas idza istama'ata. Apabila dua-duanya apa? Berkumpul. Kita lihat. Ja'a Muhammadun nafsuhu ainuhu. Digabung atau tidak nih? Digabung. Syaratnya nafsuh ini dahuluan, enggak boleh ainuhu nafsuh, enggak boleh. Paham? Na'am. Jadi enggak boleh nafsuhu ainuhu, enggak boleh ainu nafsuhu, tapi harus nafsuhu ainuhu. Didahulukan nafas atas ainnya. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Mafhum? Kita lihat sini barakallahu fiikum. Wa yajma'ani ala af'ul ma'a ghairil mufrad, dan dijamak dengan mengikuti timbangan af'ul bersama isim yang apa? Isim yang selain mufrad. Musanna atau jamak dengan af'ul. Nafsun anfus, ainun a'yun. Faham insyaallah? Na'am barakallahu fiik. Wa bi kullin li ghair musanna, dan dengan kul selain musanna. Kul ini untuk mufrad atau jamak. Mufrad rinciannya kami jelaskan, kita lihat di sini. Untuk musanna enggak boleh. Dan dengan kul li ghair musanna, untuk selain musanna. Kapan itu kalau mufrad? In tajazza'a bi nafsihi. Kalau dia bisa terbagi-bagi dengan sendirinya. Paham ya? Kalau bisa terbagi-bagi dengan sendirinya, maka dia itu boleh pakai kul walaupun mufrad. Contohnya ja'al qaumu kulluhum, karena al-qaum bisa terbagi-bagi. Ada Zaid, Muhammad, Saleh masuk dalam qaum juga kan? Atau yang terbagi-bagi itu pekerjaannya. Budak itu. Ya, istaratul abda kullah, aku membeli budak seluruhnya. Budak ini kan secara amalan pekerjaan terbagi-bagi kan? Kadang boleh pagi di tempat si fulan, si alan kadang sore.
pekerjaannya. Kalau zatnya terbagi-bagi enggak, abda ini enggak masuk. Wa bikila wa kilta, dan kilan kita lahu. Diperbolehkan juga kilan kilta ini untuk apa? Barakallahu fiik, untuk taukid ini in sahha wuqu'ul mufrad mauqi'ah. Kalau dibenarkan datangnya mufrad itu tempatnya. Maksudnya contohnya barakallahu fiik, kalau seandainya mufrad itu mendapat tempatnya itu boleh. Contohnya gini. Ja'a talibani, ja'a at-talibani kilahuma. Nah, sekarang ja'a at-talibani kilahuma. Nah, ini kan pas sudah ya. Tapi talibani ini kalau seandainya dibuang taukidnya, maksudnya diganti ja'a at-talibu, itu bisa. Itu maknanya. Paham ya? Jadi makna ucapan di sini, jika datangnya jika apa? Jika dibenarkan datangnya isim mufrad itu tempatnya. Jadi ja'at talibani kilahuma, pakai kilahuma ini diperbolehkan kalau dihilangkan jadi ja'at talibu gitu loh, mufrad. Paham ya? Karena ini kan dua-duanya datang kan, bisa satu orang, bisa dua orang, tapi kalau kilahuma pasti dua. Boleh enggak sendirian? Nah, itu maksudnya. Ja'at talibu boleh tanpa taukid. Bisa dipahami enggak? Itu maksud daripada ucapan in sahha wuqu'ul mufrad mauqi'ah. Wattahada makna musnad, ini penting ini, dan juga harus satu makna, ya, harus satu makna musnad, isim yang disandari taukid itu harus satu makna. Paham? Maksudnya bagaimana? Ja'at talibani kilahuma, telah datang dua pelajar itu dua-duanya satu makna enggak? Sama-sama datang kan? Enggak beda makna kan? Makanya kalau beda makna enggak boleh. Contohnya enggak boleh. Nah, mata Zaidun wa 'asha Amrun kilahuma. Nah, mata Zaidun wa 'asha Amrun kilahuma. Kenapa ini enggak boleh barakallahu fiik? Karena antara kematian kehidupan beda. Z telah meninggal Z dan Amr hidup dua-duanya. Kenapa beda? Karena beda, hukumnya beda. Ini hidup, ini mati. Ini hidup, ini mati. Enggak bisa kan? Ini enggak boleh. Harus apa? Semakna. Semuanya itu semakna dalam ini. Iya kan? Ja'al qaumu kulluhum. Ini maknanya datang. Enggak berbeda gitu ya, antara isim dikuatkan dan sandari itu sama. Tapi kalau ini kan beda. Mata Zaidun wa 'asha Amrun kilahuma. Memang satunya hidup, satu mati, tapi beda. Ya, itu enggak boleh. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Wa yudhafna lidhamir muakkad, harus bersambung dengan dhamir muakkad. Dhamir yang dikuatkan harus ada. Isfaratul abda kullah, haknya dhamir bukan kembali ke abda, harus ada. Ja'al qaumu kulluhum, hum kembali ke al-qaum. Ada semuanya kan? Ja'a Muhammadun nafsuh, ada hak kan? Nah, itu maksud itu. Disandar kepada dhamir al-muakkad, dhamir isim yang dikuatkan. Wa bi ajma' wa jam'a wa jam'ihima khairu mudhafatin wa. Kalau dan boleh menggunakan untuk ajma' dan jama' ini, dan jama' keduanya tanpa mudhaf. Contohnya dhahaban nasu kulluhum ajma'un. Bukan jami'uhum tapi ajma'un tanpa mudhaf. Kalau ada pertanyaan katanya harus mudhaf Ustaz dengan dhamir. Ajma'un itu maknanya jami'uhum. Takdirnya jami'uhum, sehingga takdirnya ada mudhafnya. Ada mudhaf ilaihnya. Tapi ketika digunakan ajma'un enggak perlu pakai mudhaf lagi. Paham? Awa. Ja'al qaumu kulluhum ajma'un. Ra'aitul qauma kullahum ajma'in. Maratu bil qaumi kullihim ajma'in. Fasadal malaikatu kulluhum ajma'un misalkan. Maksudnya ya? Barakallahu fiik, seperti itu. Wa hiya bi khilafin nu'ud. Taukid ini berbeda dengan na'at. Jadi taukid ini berbeda dengan apa? Na'at. La yajuzu an tata'ataf al-muakkidat, penting ini. Sesama taukid ini enggak boleh diatafkan. Jadi enggak boleh jaa Muhammadun nafsuhu wa 'ainuhu, enggak boleh. Pakai wa 'ainuhu enggak boleh. Karena antara taukid, dua taukid ini kan, jaa Muhammadun nafsuhu wa 'ainuhu, enggak boleh diatafkan. Jadi antara taukid enggak boleh diatafkan ya. Terus bagaimana tanpa wawu? Jaa Muhammadun nafsuhu wa 'ainuhu. Karena nanti kalau antum artikan jaa Muhammadun nafsuhu wa 'ainuhu, itu artinya beda nanti. Telah datang Muhammad dan matanya gitu. Merusak maknanya. Paham ya? Jadi enggak boleh diatafkan sesama taukid ya. Wala an yatsba'na nakiratan, dan taukid ini tidak boleh menguatkan nakirah. Ja'a rajulun, ja'a rijalun kulluhum. Enggak bisa.
Cara panggil Ustaz, rijalun nakirah. Paham rijalun nakirah? Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Enggak bisa. Dia harus ma'rifah. Karena dhamirnya kembali ke sebelumnya. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami? Wa nadara, dan sedikit sekali. Yang bisa sedikit sekali. Taukid itu menguatkan nakirah. Ya laita iddata haulin kullihi rajabu. Ini kaitannya pantun yang orang itu datang rasa rindu. Tapi datang rasa rindu itu setiap bulan Rajab itu loh. Sehingga dia merasa pengennya tuh, duhai andai kata semua tahun ini semuanya Rajab. Jadi setahun ini semuanya bulannya Rajab itu loh. Karena setiap Rajab itu datang rasa rindu. Sehingga pengennya setahun ini semua bulannya Rajab semua itu loh. Paham ya ini? Ya laita iddata haulin kullihi rajabu. Syahidnya haulin nakirah kullihi apa? Taukid lo haul, tapi ini nadir sedikit. Bisa dipahami soalnya ya? Nah, barakallahu fiik. Kesimpulannya taukid terbagi menjadi lafzi dan maknawi. Yang lafzi itu mudah sekali karena hanya pengulangan lafaz yang sama dengan lafaz yang pertama dengan lafaz yang sama. Yang maknawi an-nafsu wal 'ain wa kullun ajma', semuanya sudah ada rinciannya dalam jurumiyah, mutamimah dan qatrun nada, ini secara global. Paham? Jadi kalau antum sudah menghafal dan paham pada matan jurumiyah, mutamimah sudah aman insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.